Nama saya Sheila Filasya dari 101 TKJ akan membuat video dokumentasi tentang sejarah atletik. Atletik merupakan sebuah kegiatan atau event perlombaan lari berupa olimpiade pertama yang diadakan oleh bangsa Yunani pada tahun 776 atau abad ke-6 sebelum Masehi. Olahraga tersebut dikenal dengan istilah pentathlon atau pancalomba. Dalam sebuah buku karya Hemeron dijelaskan bahwa sejarah tersebut diawali oleh petualangan Odysseus yang mengunjungi kepulauan selatan Yunani. Saat Odysseus mengunjungi pulau tersebut, mendapatkan sambutan oleh kepala suku setempat. Dalam sambutan tersebut diadakan sebuah lomba, yaitu lempar cakram, lari, gulat, dan tinju. Setelah itu, orang-orang Yunani mengabadikan momen tersebut menjadi suatu perlombaan atau olimpiade yang di dalamnya terdapat pemenangnya yang dinyatakan juara olimpiade. Pada tahun 490 sebelum Masehi, ditetapkan nomor rali maraton. Nomor tersebut merupakan perlombaan lari yang diadakan di kota bernama Marathon. Pada tahun 1908, maraton mulai dibakukan menjadi perlombaan lari dengan jarak 42.195 km. Dari sejarah tersebut, hingga akhirnya olahraga maraton menjadi puncak dan juga penutup dari kegiatan Olimpiade Atletik. Pada tahun 1896, Baron Pietro Herbin menyatakan Olimpiade modern di Athena, Yunani. Olimpiade tersebut merupakan cabang olahraga tambang yang memperebutkan medali. Namun, atletik yang sekarang tidak dapat lagi dengan zaman dahulu karena perubahan teknologi dan juga globalisasi yang semakin tinggi. Pada tanggal 17 Juli 1912, organisasi atletik internasional baru dibentuk pada Olimpiade kelima di Swedia. Organisasi tersebut dikenal dengan nama IAAF, yang hingga sekarang atletik mengalami berbagai perkembangan yang sangat pesat hingga mulai masuk ke negara Indonesia pada tanggal 3 September 1950. Belanda yang pernah menjajah Indonesia selama 3,5 abad. Namun, pada saat itu atletik belum dikenal secara keseluruhan karena masyarakat belum dapat sekolah atau mengikuti berbagai kegiatan besar. Pada zaman Belanda, sudah didirikan organisasi atletik yang pertama di Indonesia. Organisasi tersebut bernama NIAU, atau dalam bahasa Indonesia mempunyai arti Perserikatan Atletik Hindia Belanda. Dan pada tahun 1917, organisasi atletik tersebut diadakan di Indonesia. Organisasi NIAU tersebut mulai melaksanakan berbagai lomba dengan cabang olahraga yang sudah ada. Usaha mengadakan lomba cabang atletik tersebut terlaksanakan di kota besar, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Yogyakarta, Solo, dan juga Semarang. Kota tersebut mempunyai sekolah yang beberapa tempat yang digunakan untuk kegiatan kemiliteran. Di masa tahun 1942 sampai 1945, yaitu tepat pada masa penjajahan Jepang, olahraga atletik sendiri mulai berkembang dan meningkat pesat, berawal dari siaran radio Tasio. Semua pelajar mengetahui berbagai cabang olahraga yang akan diselenggarakan sekaligus membuka latihan dari berbagai macam olahraga termasuk senam dan atletik. Pada masa Jepang, atletik mendapatkan perhatian yang baik. Banyak perlombaan mulai dari berbagai macam cabang olahraga, terutama lari, lompat tinggi, cabang atletik lainnya. Perlombaan tersebut diadakan di berbagai sekolah, antar kota, dan sebagainya, sehingga dari masyarakat sendiri mulai mengenal berbagai jenis cabang olahraga atletik. Beberapa pengertian atletik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Edi Purnomo, pengertian atletik adalah kegiatan atau aktivitas jasmani yang terdiri dari berbagai gerakan dasar yang harmonis dan dinamis, yakni jalan, lari, lompat, dan manusia seperti berjalan, berlari, lompat, dan melempar. Dan yang kedua, menurut Eri Priyatama, pengertian atletik adalah olahraga yang sebagian besar kegiatan dilakukan di lintasan dan lapangan, track and field sport. Cabang-cabang atletik yaitu lompat jauh, lari jarak jauh, lari estafet, lari jarak pendek, tolak peluru, lempar lembing, lempar cakram, lompat tinggi, dan lompat galah. Beberapa sejarah tentang cabang-cabang atletik. Manusia. Sejarah atletik lari. Sejarah atletik lari berhubungan dengan bangsa Yunani, di mana pada saat itu terjadi perang antara Yunani dan Persia, dan tentara Yunani berlari hingga
40 km, sehingga untuk mengenang jasa para tentara Yunani, dilakukan perlombaan lari pada Olimpiade pertama yang dilaksanakan di Yunani pada abad ke-776 sebelum Masehi, bersamaan dengan sejarah adanya Olimpiade atletik di Yunani. Olahraga lari dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah lari jarak pendek, yaitu lari dengan jarak 50 meter hingga 500 meter. Yang kedua, lari jarak sedang, yaitu dengan jarak 800 meter hingga 3000 meter. Dan yang terakhir adalah lari maraton atau lari jarak jauh dengan jarak 5000 meter hingga 10.000 meter. Lompat jauh merupakan salah satu cabang olahraga dalam Olimpiade Atletik bermula dari abad ke-13 atau tahun 708 Masehi. Secara atletik lompat jauh awal diadakan. Lompat jauh termasuk Olimpiade kuno pada zaman Yunani yang digelar oleh Sparta dengan jarak mencapai 7,05 meter. Pada zaman itu, lompat jauh mempunyai cara dan teknik yang berbeda dengan sekarang ini, dimana pada zaman dulu dibuat dalam bentuk jamak. Pelompat wajib lari dengan membawa beban pada kedua tangannya dengan berat sekitar 1 hingga 4,5 kg. Olahraga lompat jauh merupakan salah satu lomba cabang olahraga atletik dengan gerakan melompat dan mengangkat kaki ke atas hingga menuju ke depan. Upaya tersebut membawa titik berat untuk melayang ke udara yang dilakukan dengan cara jalan cepat lalu melakukan tolakan hingga mencapai jarak sejauh mungkin. Ketiga, lempar cakram. Selain lari dan lompat jauh, ada juga cabang atletik lempar cakram. Lempar cakram sudah ada sejak zaman dahulu, khususnya oleh Yunani kuno. Pada saat itu manusia menyadari sesuatu untuk bertahan hidup, yaitu melakukan segala sesuatu dengan tangguh. Salah satunya adalah melalui ketangkasan dalam lompatan dan lemparan. Dalam buku edisi sejarah, bahkan dapat dikatakan sejak adanya manusia, gerakan-gerakan itu dikenal. Mereka melakukan gerakan jalan, lari, lompat, dan lempar dikarenakan mereka ingin mempertahankan hidupnya. Di dalam usaha ini, mereka sangat tergantung dalam efisiensi jasmaninya. Mereka yang kurang gerak, kurang jalan, kurang cepat lari, kurang tangkas melompat, dan lainnya, maka mereka akan mati karena kelaparan, bisa jadi justru jadi mangsa binatang buas, bahkan bisa jadi korban bencana alam. Jadi, sejak zaman prasejarah, manusia sendiri telah menyadari manfaat dari ketahanan berjalan jauh, mulai kecepatan berlari, ketangkasan melompat, dan melempar, sehingga tidak salah jika ada orang yang menganggap atletik adalah olahraga yang tertua. 4. Sejarah atletik jalan cepat. Jalan cepat merupakan salah satu olahraga yang berasal dari Inggris. Pada abad ke-19, jalan cepat dilaksanakan di Inggris dan menjadi olahraga yang populer di seluruh dunia. Jalan cepat menjadi terkenal sama dengan pacuan kuda. Kedua olahraga tersebut mempunyai kesamaan. Jalan cepat menjadi olahraga yang menarik dan berlangsung selama beberapa hari. Perlombaan jalan cepat sendiri dilakukan sekitar 100 mil, setara dengan waktu kurang lebih 24 jam. Tahun 1908, akhirnya perlombaan tersebut masuk ke dalam Olimpiade Atletik. Lomba jalan cepat menjadi salah satu olimpiade untuk laki-laki khususnya. Pada tahun 1960, jalan cepat dimenangkan oleh Kahneman Twins sepanjang 20 km, dan pada tahun 1964, Olimpiade Atletik dimenangkan oleh Don Thomson dengan jarak 50 km. Pada tahun 2003, salah satu organisasi IAAF menyelenggarakan sebuah kompetisi di seluruh dunia, di mana pada ajang tersebut diikuti oleh berbagai atlet di seluruh dunia dengan hadiah yang sangat fantastik, yaitu sekitar 200.000 USD. Rangkaian tersebut diselenggarakan di Meksiko, Rusia, Spanyol, dan juga Cina. 5. Sejarah atletik lompat jungkit. Lompat jungkit merupakan salah satu lompatan dengan 3 variasi yang tercatat jarak lompat lebih dari 50 kaki atau kurang lebih sekitar 15,5 meter. Lompat jungkit termasuk dalam lomba lompatan yang dengan memberikan dasar lompatan ganda. Dari seorang sejarawan, olahraga mengatakan bahwa lompat jungkit merupakan sejenis dalam lompatan dan lemparan. Dalam buku edisi karya Homerus menceritakan bahwa gerakan-gerakan dasar dari atletik adalah jalan, lari. Video dokumentasi tentang atletik dari saya. Terima kasih.